Oke, ada satu pertanyaan buat saya, gimana caranya saya memanfaatkan kopi atau mungkin orang bertanya rutinitas saya biasanya kalau minum kopi seperti apa? Mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau saya boleh share di sini, ada satu hal yang paling utama, alasan kenapa saya minum kopi nomor satu mungkin lebih kepada yang disebut yang namanya suppress appetite, yaitu adalah menekan yang namanya nafsu makan saya ketika terjadi kepahitan kopi itu menyentuh lidah saya. Kalau zaman dulu orang di musim primitif menggunakan arang supaya lidahnya dia pahit sehingga akhirnya nafsu makannya jadi kurang. Saya kali ini menggunakan kopi. Tapi di sisi lain terjadi memang argumentasi besar antara kebaikan dan mungkin keburukan. Misalnya mungkin orang bilang, oh kalau kopi seperti apa. Tapi pada kenyataannya kalau menurut saya hanya kebaikan yang ada di kopi. Kalau seandainya terjadi keburukan lebih kepada mungkin banyak sebagian dari kita yang mungkin tidak punya toleransi terhadap kafein yang ada di kopi karena mungkin sebagian teman-teman ternyata pola hidupnya tidak sehat, tekanan darahnya tinggi dan sebagainya sehingga tidak punya toleransi terhadap kopi gitu. Jadi sehingga seolah-olah yang salah kopi. Secara umum kopi alami sekali kalau teman-teman tahu. Saya konsumsi kopinya ini kalau teman-teman tahu memang paling banyak saya biasanya lebih kepada americano aja atau long black ya. Jadi itu tergantung daripada bisa 1 shot atau 2 shot. Tapi biasanya all black aja saya, nggak pakai susu, nggak pakai gula, hanya benar-benar itu saja. Tapi kadang-kadang kalau seandainya saya mau cheating, di jendela makan saya kadang-kadang saya masukin gulanya, yaitu adalah biasanya pakai gula merah misalnya. Kalau seandainya teman-teman mau menggunakan kopi dengan menggunakan creamer misalnya, creamer itu adalah fats ya. Kalau memasukkan susu berarti karbo masuknya. Nah jadi kalau teman-teman pakai kopi dan creamer, lalu mungkin menggunakan misalnya sweetener contohnya misalnya stevia dan sebagainya, itu tidak terjadi lonjakan gula yang terlalu tinggi sehingga bisa tetap masih dikatakan teman-teman tidak terlalu membatalkan puasanya. Makanya kenapa ada salah satu pendekatan juga bulletproof coffee, menggunakan kopi dengan butter dan juga MCT oil ya teman-teman. Lalu pakai sweetener sedikit, lalu diaduk ya, di blend, lalu dia tetap masih bisa minum sehingga tidak terjadi fluktuasi gula darah, tapi memungkinkan dia untuk bisa berpuasanya bisa lebih lama lagi. Jadi itu berbagai strategi yang bisa dilakukan. Tapi secara umum kalau saya menggunakan kopi, minum kopi polos, kosong sebelum latihan biasanya saya dalam jendela tidak makan, saya sebenarnya berusaha untuk mengoptimalkan yang namanya terjadinya kalau teman-teman pada saat kita puasa, terjadi yang namanya kompilasi atau kumpulan daripada hormon stres yang ada. 1 kortisol, 2 glukagon, ketiga yaitu adrenalin, noradrenalin. Di situ semua berkumpul, dia mengaktifasi yang namanya yang disebut yang namanya hormon sensitif lipase atau site di mana badan akan menggunakan si molekul lemak yang ada di dalam darah yang disebut namanya trigliserida. Jadi 3 triglycerol. Itu jadi dari tri akhirnya dipecah menjadi D2, dipecah menjadi monogliserol, akhirnya menjadi gliserol untuk dijadikan tenaga baru oleh si liver kita. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, badan butuh karbohidrat betul, tapi tidak harus dari luar, tapi badan bisa menggunakannya dengan menciptakan dari dalam. Nah, salah satunya dengan bantuan kopi berkumpul bersama yang namanya kumpulan hormon yang disebut yang namanya hormon stres tadi atau yang dikenal nama katekolamin. Nah, pada saat itu akan membuat kita langsung, apalagi olahraga, akan terjadinya proses pembakaran lemak menjadi lebih optimal lagi. Jadi itu alasan kenapa saya minum kopi perut kosong, habis itu saya lakukan latihan olahraga. Di sisi lain kadang-kadang saya kopi bisa between meals, saya ngopi hanya tujuannya untuk suppress appetite supaya saya tidak punya nafsu makan berkeinginan untuk cheating atau untuk makan-makan yang lain karena saya mendapatkan rasa pahit di lidah saya. Selebihnya yang lain, kopi kadang-kadang memang hanya diperuntukkan untuk lebih kenikmatan ya, karena ini bagian daripada budaya kita ngopi bersama. Dan salah satu juga kebaikannya juga ketika menggunakan organic water untuk bercampur dengan kopi, itu memberikan kebaikan terutama buat teman-teman yang memang punya mesin pembuat kopinya. Jadi di satu sisi karakter daripada kopi itu jadi bisa lebih optimal, tapi di sisi lain juga durability atau kebaikan daripada mesin itu juga tidak mudah rusak kalau seandainya bercampur dengan air yang berkualitas atau dengan teknologi yang baik.